Tabungan investasi dan proteksi merupakan tiga hal penting dalam perencanaan keuangan. Namun tidak sedikit yang menganggap remeh proteksi atau asuransi karena banyaknya berita miring terkait produk keuangan yang satu ini. Padahal sulit untuk mencapai kebebasan finansial jika kita belum terlindungi dari resiko keuangan. Melihat situasi ini, seperti apa kondisi industri asuransi di tanah air, kita akan simak selengkapnya dalam industri asuransi jiwa di tengah badai pandemi. Kita lihat di slide yang pertama. Pandemi COVID-19 sedikit banyak memberikan pelajaran akan pentingnya produk asuransi, terutama asuransi kesehatan dan juga jiwa. Namun hal ini rupanya tidak serta-merta membuat kinerja perusahaan asuransi luput dari hantaman pandemi COVID-19. Bisa terlihat di sini dari turunnya angka pendapatan premi neto yang turun 7,7% menjadi 165,6 triliun rupiah begitu di tahun 2020 secara year on year. Padahal sebelumnya di tahun 2019 lalu pendapatan premi neto ini mencapai 179,4 triliun rupiah. Padahal beban kerja perusahaan kian berat menyusul jumlah klaim manfaat yang meningkat akibat pandemi COVID-19. Di sepanjang tahun 2020, klaim manfaat naik 2,3% menjadi 149,3 triliun rupiah dari sebelumnya 145,9 triliun rupiah di tahun 2019. Selain itu kita lihat juga hasil investasi terkontraksi cukup dalam hingga minus 19,1% dari sebelumnya 21,9 triliun rupiah menjadi hanya 17,7 triliun rupiah. Hal ini mengikuti kinerja IHSG yang kita ingat juga sempat hancur lebur di tahun 2020 lalu. Meski demikian di tahun 2021 tampak secercah asa perbaikan. Selama 8 bulan tahun ini pendapatan premi neto asuransi jiwa telah mencapai 116,4 triliun rupiah atau naik 11,8% secara year on year. Begitupun dengan hasil investasi yang melesat hingga 311,5% dari sebelumnya minus 5,6 triliun rupiah menjadi 11,8 triliun rupiah. Nah, namun di satu sisi jumlah klaim manfaat juga turut meningkat hingga 15,1% dari sebelumnya 93 miliar menjadi 107 miliar rupiah. Hal ini menyusul angka kasus COVID-19 yang sempat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun ini. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, efek pandemi selanjutnya tentu saja berdampak kepada cara hidup dan juga aktivitas masyarakat. Para pekerja yang tadinya setiap hari pergi ke kantor, kini banyak yang bekerja dari rumah. Penerapan digitalisasi di berbagai industri pun semakin dibutuhkan, termasuk di industri asuransi. Sehingga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI pun terus berupaya untuk mendorong transformasi digital di industri ini. Adapun beberapa kemudahan digital di masa pandemi diantaranya adalah proses pengajuan klaim di mana bisa melalui customer portal yang telah disiapkan oleh perusahaan dan nasabah pun bisa mengupload kwitansi dan resume medis sehingga tidak perlu lagi mengisi klaim secara offline. Nilai klaim yang disetujui akan langsung ditransfer ke rekening nasabah. Kemudian selain klaim, kita lihat pemasaran pun juga bisa dilakukan secara online menggunakan proses Know Your Customer atau QYC melalui face recognition. Tidak hanya penjualan secara digital, AAJI pun melakukan ujian lisensi dengan format mobile exam bagi para tenaga pemasar baru maupun yang akan memperpanjang lisensinya. Kita lihat next-nya. Nah, sebetulnya meski banyak kemudahan baru, namun sebetulnya ada satu tantangan besar yang masih belum bisa diatasi dengan mudah, yakni terkait dengan literasi masyarakat terhadap produk proteksi atau asuransi. Dan kita lihat di slide berikutnya, di mana anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyebutkan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Untuk perbankan berada di kisaran 38%, sementara untuk asuransi bahkan lebih kecil lagi, hanya sekitar 20% saja. Karena alasan inilah seringkali konsumen tidak membaca kontrak atau polisnya secara detail terlebih dahulu sehingga ada potensi perbedaan persepsi dari yang tertera di kontrak dengan penjelasan dari pihak agen. Apalagi biasanya konsumen ini cenderung lebih tertarik dengan tawaran manfaat dan kurang menyadari adanya resiko-resiko serta syarat dan juga ketentuan untuk pengajuan klaim.
Maka dari itu konsumen diminta agar betul-betul memahami produk asuransi yang dibelinya atau bahkan sebelum menandatangani kontrak. Nah, kemudian rendahnya tingkat literasi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan cukup banyaknya aduan di bidang industri jasa keuangan termasuk asuransi, khususnya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi alias PAID, termasuk juga asuransi unit link. Karena ternyata cukup banyak aduan yang diterima oleh otoritas jasa keuangan terkait dengan PAID ini dan bahkan hingga kuartal pertama di tahun 2021 OJK mencatat terdapat 273 aduan yang disampaikan ke OJK berkaitan dengan PAID. Sementara di sepanjang tahun 2020 ada 593 aduan yang disampaikan dan angka ini jauh lebih tinggi ketimbang aduan yang ada di tahun 2019 yang mencapai 230 aduan. Nah, kita lihat terdapat 4 kelompok aduan yang disampaikan secara garis besar menurut catatan dari OJK. Mulai dari layanan asuransi yang dinilai tidak sesuai dengan penawaran hingga susahnya klaim. Aduan tersebut jika dirinci lagi yaitu adalah produk layanan asuransi yang tidak sesuai dengan penawaran atau mis-selling, kemudian penurunan hasil investasi dari produk PAID, dan permintaan pengembalian premi yang sudah dibayarkan secara penuh serta kesulitan melakukan klaim padahal polisnya sudah jatuh tempo. Nah, menanggapi banyaknya aduan masyarakat terkait dengan produk asuransi, OJK pun akan merilis aturan rinci dalam surat edaran atau SE yang berkaitan dengan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi alias PAID termasuk asuransi unit link. Keputusan ini diambil guna meminimalisir persoalan pada produk ini dan adapun aturan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan konsumen serta aturan proses penjualan termasuk adalah pemahaman konsumen mengingat produk ini adalah produk asuransi dengan unsurnya investasi. Dan tentunya kita akan tunggu aturan tersebut, semoga juga akan semakin mendorong perkembangan industri asuransi ke depannya agar semakin berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi yang sempat terkontraksi akibat pandemi COVID-19.